Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kau kawan anak Pak Haji itu? Iya. Kalian sama-sama kuliah dulu kan? Iya. Kalian sama-sama sarjana wisuda dulu kan? Iya. Sama-sama lulus PNS? Iya. Kenapa dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Datang kita ke acara pernikahannya dengan besar hati, kita naik ke atas pentas, doakan dia, bersihkan hati. Orang kalau hatinya nggak bersih, doanya bagus tapi bunyinya beda. Barakallahu lakum. Kau tadi dari acara undangan dia? Iya, ini kan ada aku update di FB ku. Oh, ini dia. Cuman kau tengok lakinya? Aku tengok hancur kali mukanya, macam jeruk purut dipijak gajah. Ilaha illallah. Apalah salahnya kita ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain, betul? Kok kenapa nggak nikah-nikah? Menengok kawanku nikah, aku sudah merasa sudah nikah. Loh, kok bisa begitu? Cinta kan nggak mesti memiliki. Itu kata orang yang nggak dapat-dapat. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Datang ke hotel, ke rumah, naik ke pentas, ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kekal abadi hingga ke jannah, mendapat keturunan soleh dan solehah, pembaca Quran, penghafal mujahid fisabilillah, sampai akhirnya husnul khatimah, mati dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu ambil foto selfie. Hai. Posting, didoakan orang semua. Amin, 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 amin. Bahagialah kita dunia akhirat. Ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Berdoa kepada Allah. Ini banyak anak-anak muda nih yang belum menikah, nggak mau berdoa. Nggak mau berdoa. Pasti tanya, kok nggak berdoa? Anak yang lamanya belum makmul. Masa begitu pula doa? Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Doa minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mendoa nih jangan memaksa. Ini banyak orang berdoa nih memaksa Allah. Ya Allah, aku jatuh cinta sama dia. Kalau dia memang belum punya jodoh, jadikan aku jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Doa apa ini? Kita ini bukan memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah menikah punya anak, setelah punya anak-anaknya sekolah, sekolahnya mahal, uang itu, uang ini, uang itu, uang ini, asal balik ke rumah nengok anak, naik darah tinggi. Alhamdulillah Pak Ustadz, ada bupati yang punya perhatian kepada pendidikan anak, pendidikan agama. Nama tunggu. Paksa pulang balik ini dari awal. Alhamdulillah ada bupati yang peduli kepada pendidikan anak, kepada guru ngaji, kepada imam, kepada madrasah, TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Namanya Pak Yusuf dan Pak Bayu. Ustaz tahu dari mana? Saya minta mereka menandatangani MOU. MOU itu artinya apa? Memorandum of Understanding between me and you. Rupanya kalau habis makan getuk nih lancar bahasa Inggris kita ya. Ditandatangani Pak Yusuf lah dengan Pak Bayu. Kami setuju bahwa akan memperhatikan pendidikan agama, guru agama, guru ngaji, madrasah, pendidikan. Akhirnya ditandatangani, ada pasal di matre 6.000 yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Mudah-mudahan diperkenankan Allah subhanahu wa ta'ala. Tomat bukan sembarang tomat. Tomat tumbuh di samping rukam. Ini bukan tomat sembarang tomat. Ini tomat jurkam. Jurkamnya Pak Yusuf ini. Kenapa lah Ustaz Somad mesti memilih Pak Yusuf? Yang jelas kumisnya putih semua. Artinya dia tuh tak memikirkan dunia lagi.
Dia mau mengabdi. Apa kata Pak Yusuf tadi? Ingat Bapak Ibu sambutan dia di sini. Saya lahir di sini, sekolah di sini, besar di sini. Bini saya orang dari Serdang, saya orang dari Serdang, lahir di Deli Serdang, bini saya orang dari Serdang. Maksud dia itu, kami bukan pemain naturalisasi. Itu maksud dia. Dia mau membangun kampung halamannya. Jelas apa tak jelas? Paham apa tak paham? Kalau ada pulang dari sini ada yang bilang, apa kata Ustaz Somad tadi? Enggak dengar aku, pokak. Apa kata Ustaz Somad? Entahlah, aku nggak ngerti. Aku tengok ke kalian kiki. Yang pertama, kalau ditengok hati senang. Yang kedua, dia patuh dan taat selama sesuai Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga, idza ghibta anha, kalau kau pergi kau dari rumah, hafizat auladaka wa amwalaka, dijaganya hartamu, rumahmu, motormu, mobilmu, duitmu, dijaganya anak-anakmu. Itulah wanita solihah. Jangan sampai kau pergi cari kerja, merantau ke sana kemari, pas begitu pulang anak kau 5 tinggal 2. Yang satu dicelupkannya ke kolam renang, yang satu asik menangis, dimasukkannya ke pangkang ayam. Saya mau pergi. Kemana Ustaz Somad? Hari Jumat aku sampai ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu aku akan naik pesawat dari Kuala Namu kami jalan darat ke Subulus Salam. Dari Subulus Salam jalan darat ke Singkil. Dari Singkil naik pesawat. Pesawatnya perempuan pula, Susi Air. Naik pesawat kami ke Lok Sumawe. Dari Lok Sumawe jalan darat ke Benar Meriah. Dari Benar Meriah jalan darat ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh naik pesawat ke Kuala Namu. Sampai Kuala Namu tadi malam tablik akbar di Hamparan Perak. Dari Hamparan Perak subuh tadi di Medan. Habis itu sekarang pula di Patangkuis. Ini dari sini langsung ke airport. Kami langsung terbang ke Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan jalan darat ke Paluta. Dari Paluta jalan darat ke Bagan Siapi-Api. Dari Bagan Siapi-Api ke Bagan Batu. Dari Bagan Batu besok malam baru sampai ke rumah di Pekanbaru. Aku mau pergi. Aku mau pergi istriku, kau jaga anak, kau jaga pondok, aku mau pergi. Kenapa kau pergi lama kali Ustadz Somad? Karena kalau aku di rumah banyak calon bupati berdatangan. Mau minta endorse, mau minta foto, sakit kepalaku. Bagus aku pergi. Aku pergi ke sana. Aku hanya mau dengan orang-orang yang ku kenal baik, namanya Pak Yusuf dengan Pak Bayu. Memang sedap sayur tumis. Sayur tumis dicampur iga. Semua yang berkumis mencoblos nomor. Lakiku tak berkumis Pak Ustaz. Kalau pergi ke Pekan Kamis, lari-lari sambil olahraga. Semua yang tak berkumis juga mencucuk nomor. Nyambung semua orang gitu. Jadi kalau bapak pergi Bu, jagalah anak-anak itu dengan baik, jaga rumah dengan baik. Sekarang suami pergi ke laut, istri dilarikan tetangga. Berita media portal. Ada sampai beritanya ke ibu? Kalau belum sampai nanti ku kirim ke grup kalian. Sekarang grup yang paling ditakuti satu grup, namanya grup mak-mak garis keras. Kenapa paling ditakuti grup ibu-ibu? Karena ibu-ibu ini kalau pulang, ini pilkada berapa hari lagi? Besok hari Rabu, mencoblos hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu 27 November. Ibu selama seminggu ini sanggup ngajak orang? Pulang dari sini yang pertama ibu ajak suami, Bang, coblos nomor 3. Kalau tidak, bapak sanggup ngajak istri? Dari bunyinya ragu aku. Kalau bapak makan kuini jangan disipak pakai kaki. Kalau bapak tak sanggup mengajak bini, bagus berhenti jadi laki. Setuju? Setuju orang ini.
Ajak kawan, ajak sahabat. Besok pagi pas belanja beli kangkung. Kangkung. Kalau tuan pergi ke Bandung, belikan aku buah geliga. Semua yang suka sayur kangkung mencoblos nomor. Apalah susahnya itu. Nanti pas tanggal 27 hari Rabu datang ke TPS, cari TPS yang banyak. Masuk, jangan samping, masuk ke tengah. Masuk ke tengah, langsung tengok ke kanan. Hai. Lalu kiri. Hai. Siap. Tapi Pak Ustadz, saya sebetulnya hati saya dengan Pak Yusuf dan Pak Bayu, Pak Ustadz. Terus? Cemanalah Pak Ustadz. Banyak kali yang ngasih sembako Pak Ustadz. Yang ini minyak 2 kilo, yang ini ngasih amplop. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Apabila setuju duit haram. Ya maaf ini main setuju. Kalian ambil aja duitnya. Dari jurkam ini ambil, dari calon ini ambil, kumpul, cari panti asuhan, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, guru ngaji, datang. Kalau mau ngasih kasih aja, kasih pergi. Jangan pula mohon maaf Pak Panti, ini ada beberapa duit haram. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insya Allah. Biar angin puting beliung, biar petir menyambar, biar bajai bandang, kita tetap bersama Pak Yusuf dan Pak Bayu. Nomor. Aku Pak Ustadz orangnya nggak pede. Aku nih orangnya nggak berani ngajak orang, menggeletar tanganku Pak Ustadz. Pantun aja. Deli Serdang ini kan orang pandai berpantun kan, betul? Pas masuk itu bilang ke dia, kalau pergi sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Lembut-lembut aja, tipis-tipis aja. Jangan caci maki, jangan sumpah serapah, jangan menyebar hoax, jangan termakan isu, karena kita masih makan. Internet, Facebook, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu cuma mudah-mudahan kita semua menjaga pilkada damai, Deli Serdang beradab insyaallah. Amin ya rabbal. Jam berapa udah? Tadi waktu pertama saya berdiri di sini 8:30. Sekarang saya tengok jam 9:30. Saya walaupun nggak nengok jam, terasa itu saya sudah 1 jam berdiri. Dari mana terasa? Dari kesemutannya. Apalagi kalau karpet itu basah, cepat kali terasa. Kira-kira saya kadang ceramah ini nggak juga mesti sejam. Kadang 15 menit berhenti saya. Kenapa? Saya berapi-api di atas, dia berair-air di bawah. Kadang baru 20 menit saya ceramah, udah keluar kuda Nil. Tapi di batang kuis ini, mata saya tajam tadi dari sini. Nggak ada yang tertidur. Luar biasa orang batang kuis ini. Ya. Kira-kira kalau bercakap saya sejam lagi masih sanggup apa ini? Masih kuat? Aku udah mau mati. Ini belum lagi jadwal di Tapanuli Selatan, baru nanti malam di Paluta, langsung besok pagi di Bagan Api-Api, besok siang di Ujung Tanjung, besok malam di Bagan Batu, baru pulang ke Pekanbaru. Lalu Ustadz istirahatnya kapan? Nanti di surga bersama kamu guys. Insyaallah man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita semua insyaallah masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pulang dari sini nanti ada orang yang nanya, apa isi ceramah Ustaz Somad itu tadi? Aku nggak ingat apa kata dia, pokoknya 3 lah gitu. Yang pertama, kalau ditengok menyenangkan hati. Yang kedua, kalau diperintah taat. Yang ketiga, kalau dia pergi dijaga harta dan anak-anaknya. Itulah enaknya kalau ceramah ini rame-rame. Kalaupun nggak ingat,
nggak ketahuan. Katanya, berapa Bu? Usaha sudah, tablik akbar sudah, ikhtiar sudah, ngajak orang sudah, kampanye sudah, tapi ada yang lebih hebat dari semuanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Nanti malam salat hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini. Apa hajatnya Pak Ustadz? Dudukkanlah Pak Bayu, dudukkanlah Pak Yusuf, duduklah Pak Bayu Bupati, Wakil Bupati jadi Serdang 2024-2029. Allahu Akbar. Sholat hajat tak mesti malam, pagi siang boleh. Setelah itu baca surat Yasin. Selesai baca surat Yasin, berkat surat Yasin ini kabulkan doa kami. Aku tak sanggup baca Yasin Pak Ustadz, masaku kabur gara-gara banyak nonton sinetron. Yang paling pendek, dudukkanlah hambamu Pak Yusuf dan Pak Bayu, ya Allah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup juga. Ada sungai dekat sini. Ada. Apa maksudnya Pak Ustaz? Masukkan ke karung, campakkan. Apalagi yang bisa kita buat? Apalah untungnya Ustaz Abdul Somad mendukung Pak Yusuf dan Pak Bayu. Kalau mereka duduk, dia akan menolong dakwah, penggali kubur, penyelenggara jenazah, akan diberinya insentif, sudah ditandatanganinya hitam di atas putih. Guru mengaji, anak berprestasi, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, dikawal oleh tim UAS Sumatera Utara, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC. Jadi ini bukan ecek-ecek, guys. Mudah-mudahan diperkenankan Allah SWT. Amin. Ini acara siang ini di Batangkuis ini luar biasa. Tendanya mantap, sound sistemnya mantap, pentasnya mantap, semuanya lengkap. Jamaah yang merasa mau buang air kecil, WC pun sudah disiapkan, itu yang warna biru. Cuman kalau masuk ke dalam itu jangan lama-lama, nanti diangkat orang tuh. Tahu di dalam. Tiba-tiba pas bangun keluar, mak udah di luar Batangkuis. Gimana itu? Memang tahu terasa bergoyang, bilang aku di dalam nih, aku di dalam nih. Karena itu WC portable namanya, pindah-pindah. Tadi malam pun itu juga dibawa orang. Tadi malam kan itu tadi malam kan? Entah udah dibersihkan tak belum? Kalau mau dicarilah kekurangan acara kita ini nggak ada. Tapi kalau dicari-cari dapat juga. Apa? Maunya WC itu buat 3 lah. Itu kan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis sependek-pendek doa begini doanya. Ya Allah, dudukkanlah Pak Yusuf dan Pak Bayu jadi bupati, wakil bupati Deli Serdang 2024-2029 ala hazihin niyah, untuk niat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup dengan selawat. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Gitu cara bacanya. Karena banyak juga orang mendengar Al-Fatihah. Macam dapat bakwan panas. Baca jelas hurufnya, makharijul hurufnya, idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qalqalahnya. Bisa, Bu. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah. Tutupi aib cacat kekurangan kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada yang sakit-sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum berjumpa jodoh, jumpakan dengan jodoh
jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah, yang belum punya anak berikan keturunan yang soleh solihah penghafal Quran. Allah marzukna imaman adila, berikan kami bupati yang adil dan amanah menolong dakwah dan agamamu ya Allah. Allah maj'al hadzal balada baladan amina, jadikan diri Serdang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.